Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, as-saimin as-saimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka melaksanakan ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita semua, salat zuhur secara berjamaah, kemudian diiringi dengan ketaatan berikutnya yaitu tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ayuhal ikhwah, kita juga sekarang berada di nikmat yang tiada bandingnya juga, itu nikmat berada di bulan suci ini, bulan mulia ini, bulan Ramadan yang didambakan oleh kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kita sekarang sudah memasuki hari yang ke-8. Betul apa tidak? Ke-7 atau ke-8? Ke-7. Berarti malamnya ini malam ke-8. Nah, sekarang hari ke-7 ya, subhanallah, dari puasa kita. Semoga Allah Azza wa Jalla yang menerima amal ibadah puasa kita yang telah lampau dan memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa merampungkan ibadah puasa ini, bisa beramal saleh, menghiasi hari-hari kita, malam-malam kita di bulan yang mulia ini dengan amal saleh yang tentunya disyariatkan oleh syariat Islam. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, as-saimin was-saimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada siang yang berbahagia ini insyaallah tentang mentadaburi dan menyelami sedikit ayat-ayat as-siyam. Ayat-ayat as-siyam ini penting untuk kita bahas, apalagi kita di bulan yang Ramadan, bulan puasa ini, bulan Ramadan yang hampir semuanya insyaallah berpuasa, ya kecuali jika memiliki udzur, yaitu ada pembahasannya. Ayat-ayat puasa, kita harus mengenal dulu bagaimana sejarah puasa, kemudian ayat dan hukum-hukum puasa, ya, agar kita bisa maksimal terhadap apa yang kita lakukan sekarang di puasa bulan Ramadan. Tak kenal maka tak sayang, ini penting untuk dibahas, ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab berilmu sebelum berucap dan berbuat, agar perbuatan kita, ya, itu sesuai selaras yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bacakan dulu di surat yang punya mushaf, silakan bisa dibuka juga, surat Al-Baqarah ayat 183 ya sampai
di sini disebutkan ya sampai 185 yang akan kita bahas. Yang punya mushaf di kita juga bisa dilihat. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Baik, ayat yang dibaca itu untuk dipelajari dan disingkap pembahasannya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kembali ke awal pembahasan dari awal ayat surat awal ayat tentang asyam puasa, itu surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam. Lihat di sini Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang yang beriman saja, yang tidak beriman minggir. Makanya kita dapati mereka di bulan puasa yang tidak ada malunya mereka mendatangi restoran di siang hari, karena mungkin yang dimaksud adalah masalah iman. Karena orang yang beriman wajib bagi mereka apa? Untuk berpuasa. Ya, makanya jangan heran kalau ada muslim ya muslim ngaku-ngaku muslim KTP, Islam KTP sebagian orang, tapi dengan merasa bangganya, ya tidak ada rasa malu sama sekali, masuk ke warteg, masuk ke restoran, makan siang di siang hari bulan Ramadan tanpa udzur. Kenapa? Lihat, kembali lagi pembahasan. Allah menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas. Ya, Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengajak orang-orang yang hatinya masih beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ya, kepada hari akhir, kepada iman kepada kitab, Allah yang menurunkan syariat, Allah yang menurunkan syariat puasa. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, ya, yakni puasa Ramadan. Puasa Ramadan ayyuhal ikhwan, kalau kita lihat sejarah pensyariatan puasa Ramadan ini dibagi 3 kali, dibagi 3 tahap, ya, dibagi 3 tahap. Tahap pertama adalah puasa itu diwajibkan pertama kali puasa Asyura. Ya, pertama kali adalah puasa Asyura, dan itu setelah hijrah. Ya, setelah hijrah. Kemudian turunlah ayat wajibnya puasa siyamu Asyura wa baqiya shaumuhu 'alal istiqbal. Kemudian turunlah ayat ini ayat puasa siam Ramadan, sehingga dengan yang menyatakan tentang wajibnya puasa Ramadan, kutiba alaikumus syiyam, wajib bagi kalian puasa Ramadan, ya, sehingga dengan turunnya ayat ini maka wajibnya puasa Asyura itu berubah, yang menjadi wajib menjadi sunnah. Jadi hukum pertamanya yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Kemudian turun ayat ini sehingga berubahlah status hukum kewajiban puasa Asyura menjadi puasa sunnah, ya, dan Ramadan menjadi wajib. Kemudian tahapan yang kedua adalah diwajibkannya puasa Ramadan dan diselingi dengan pilihan. Diselingi dengan apa? Pilihan. Pilihannya apa? Antara Anda berpuasa atau Anda memberi makan fakir miskin. Setiap harinya satu orang fakir miskin. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Di antara maknanya, dan bagi mereka yang merasa keberatan, maka memberi makan fakir miskin. Faman tatawwa'a fa huwa khairun lah. Dan barang siapa yang lebih dari satu miskin memberi makannya, itu lebih baik. Kemudian Allah mengatakan wa antasumu khairun lakum, dan jika kalian berpuasa itu jauh lebih baik. Sehingga kedudukan yang kedua ini ayuhal ikhwah, ada 2 pilihan. Tahapan yang kedua ini, boleh Anda memilih puasa dan itu wajib, atau jika tidak maka memberi makan fakir miskin. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, dan itu sampai sekarang, adalah fardu siyami Ramadan ainan, menjadi fardu ain puasa Ramadan bagi mukmin, bagi muslim yang akil, berakal, balik, mukim, tidak musafir, ya, mukim tinggal di daerahnya dan sehat.
Tidak ada rasa sakit yang apabila dia berpuasa bisa madarat. Maka apabila memiliki kriteria ini, wajib bagi dia untuk berpuasa Ramadan. Makanya Allah tutup dengan firman-Nya, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang hadir di bulan tersebut, bulan Ramadan, ya, yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka baginya berpuasa. Maka ayat ini adalah penghapus pada ayat yang tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi mereka yang mampu atau merasa berat boleh untuk beri makan, yakni diberikan pilihan. Tahap kedua sudah dihilangkan sehingga sampai sekarang menjadi hukumnya apa? Wajib fardhu ain puasa Ramadan, ya, kecuali mereka yang memiliki uzur syar'i. Ikhwani fillah, azza Allah wa iyyakum. Apa hikmahnya puasa Ramadan itu diwajibkan secara berkala, tidak sekaligus? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah, ya ikhwah, karena ibadah yang paling sulit di antara ibadah-ibadah yang ada adalah ibadah puasa. Karena orang dilarang untuk makan dan minum serta menyalurkan syahwatnya, ini adalah susah. Menurut tabiat umumnya manusia, susah Pak. Antum kalau mau tahu susahnya puasa, jangan di puasa Ramadan. Kenapa kita puasa Ramadan gampang? Karena kita puasanya berjamaah. Antum kalau mau tahu susahnya puasa, antum coba puasa sunnah. Ya, banyak sekali godaannya. Datang tamu lah, ya, dikirimi makanannya itu favoritnya antum lagi. Ya, kalau antum puasa bakal dimakan sama anak cucu. Ya, datang undangan untuk makan-makan, ada walimah, ada banyak lain. Belum lagi antum melihat banyak orang makan, belum lagi ditawan dan lain sebagainya. Puasa sunnah itu memang menyulitkan secara umum. Makanya coba antum nanti setelah selesai puasa Ramadan, puasa Syawal, rata-rata banyak molornya. Iya tidak? Nanti dulu. Akhirnya tahu-tahu nggak sadar sudah di penghujung bulan Syawal. Akhirnya antum nggak bisa. Itu sulitnya puasa sunnah. Memang puasa sunnah, puasa secara umum memang sulit. Kenapa puasa Ramadan gampang? Karena kita puasanya bareng-bareng. Makanya Allah mengatakan apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa Ramadan ini bukan antum saja umat Muhammad, tapi umat-umat terdahulu. Bahkan disebutkan di sini dari zaman Nabi Nuh. Sehingga syariat ini tidak hanya di umat Islam, tapi umat-umat terdahulu. Maka mendengar seperti ini, ya ikhwan, hati jiwa menjadi lebih menerima, menjadi lebih mudah untuk mengamalkannya. Kenapa? Oh, berarti bukan umat Islam saja yang disuruh puasa. Karena memang, ya ikhwan, puasa ibadah berat. Disitulah letak ada musibahnya. Antum disuruh nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hubungan syahwat suami istri. Ini pada hukum zatnya, secara zatnya itu musibah. Makanya pahala orang yang berpuasa itu pahala orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar, pahalanya unlimited. Orang yang berpuasa juga demikian. Kenapa? Orang yang berpuasa terdapat 3 kesabaran. Kesabaran di atas ketaatan, kesabaran di dalam menjauhi maksiat, dan kesabaran di atas musibah. Ada musibahnya, Pak. Makanya Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang terdahulu. Kenapa? Berarti sebagai contoh kita analogikan. Kenapa Allah menceritakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Sebagaimana orang-orang terdahulu. Bukankah salat juga sudah ada zaman dahulu? Bukankah haji sejak zaman Nabi Ibrahim? Kenapa Allah tidak mengatakan ketika kewajiban haji sebagaimana orang-orang terdahulu wajib haji, tapi khusus puasa?
Kita analogikan ini. Ada seseorang ditelepon sama Pak RT. Orangnya lagi mudik pulang kampung, ditelepon, Assalamualaikum. Ini dengan Pak Fulan. Iya, Pak, maaf, mohon maaf, rumah Anda kebakaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Sedih apa tidak? Sedih. Berat apa tidak? Berat. Rumahnya yang ada di Jakarta kebakaran. Tapi Pak RT mengatakan kayak gini, tapi bukan rumah Bapak aja yang kebakaran. Satu gang semuanya kebakaran. Satu RT semuanya kebakaran. Yang tadinya merasa berat ketika mendengar seluruh blok kebakaran, kira-kira beratnya sama rada turun apa tetap beratnya kayak awal? Rada turun, Pak. Kenapa? Karena musibahnya bakal ditanggung barang kalau ya sudah dibakar kayak gitu. Ya saya sabar. Saya bakal nanti satu tenda pengungsiannya bareng-bareng, bukan saya sendiri. Bisa dipahami. Nah, itu juga puasa. Makanya Allah mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seakan-akan Allah mengatakan ini, ibadah puasa ini bukan diwajibkan kepada kalian saja, tapi umat terdahulu juga. Sehingga kata para ulama tafsir, tatkala seorang mukmin membaca ini, ya lebih legowo, lapang dada, karena semua orang suka makan dan suka minum, itu tabiat karakteristik manusia. Ikhwanifiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya disebutkan hatta yuhawwin 'ala nufus taqabbul, supaya mudah untuk menerimanya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ayyaman ma'dudat, hanya bilangan tertentu. Maksudnya apa? Kata Allah, tenang, puasa Ramadan itu bukan 1 tahun, tapi hanya sebulan saja, 29 hari atau 30 hari. Masa Anda gak mampu? Sabar sedikit. Seakan-akan Allah mengatakan demikian, ayyaman ma'dudat, itu hanyalah bilangan hari saja. Sabar, antum bilangan hari, nanti inilah pahala yang akan didapatkan. Ya, sampai Allah mengatakan demikian. Karena apa? Karena manusia susah untuk berpuasa. Sekali lagi, manusia itu secara umum susah untuk berpuasa. Sehingga kalau Anda mendapati diri Anda termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa berpuasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa sunnah, ihmadillah, maka banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah ini jarang orang melakukannya. Jarang, Pak. Hatta yang punya hutang Ramadan pun diundur lagi sampai ketemu Sya'ban berikutnya. Kenapa? Ibadah yang susah. Makanya Allah katakan ayyaman ma'dudat, bilangan tertentu. Dan ibadah Ramadan ini ibadahnya spesial di sisi Allah. Saking spesialnya, amalan yang dilakukan pahalanya tak terbilang, tidak dinominalkan, Pak. Tidak dinominalkan. Coba kita lihat pahala yang dinominalkan. Salat jenazah berapa kira? 1 kira. Berapa 1 kira, Pak? Sebesar Gunung Uhud. Antum yang pernah pergi ke Madinah, ya, Gunung Uhud itu panjangnya memanjang 7 kilo, tingginya 1 kilo. Jangan ditanya tonnya, itu ratusan atau ribuan ton. Itu 1 kilo. Nominal apa tidak? Dinominalkan apa tidak? Dinominalkan. Oke. Besar kan? Besar. Salat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya apa? Dunia dan seisinya. Dinominalkan apa tidak, Pak? Dinominalkan. Dunia dan seisinya. Bayangkan, ini bukan Jakarta dan seisinya. Dunia dan seisinya. Masuk juga barang tambangnya, masuk juga hartanya manusia, manusianya juga yang sekarang jumlah penduduknya katanya 8 miliar. Itu kalah semua sama
2 rakaat sebelum subuh. Besar apa tidak? Besar walaupun dinominalkan. Dan sekarang puasa, apa kata Allah? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Berarti lebih besar mana? Ini dinominal apa tidak? Tidak. Berarti lebih besar 2 rakaat sebelum subuh, atau 2 rakaat sebelum subuh lebih besar daripada puasa Ramadan atau puasa secara umum? Jawabannya puasa. Sampai Allah yang membalasnya langsung. Bahkan disebutkan ada pendapat ulama ketika mengomentari hadis ini, malaikat pencatat kebaikan tidak mengetahui berapa pahala puasa yang akan Allah berikan kepadanya. Karena yang membalasnya langsung adalah siapa? Allah. Sangat spesial berarti. Makanya inna idhama al-jaza ma'a idhamil bala. Ya, sesungguhnya balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Luar biasa sekali. Artinya bahwa kata para ulama, ayyaman ma'udah, Ramadan itu singkat. Ramadan itu singkat. Sekarang sudah 1 pekan. Padahal baru kemarin pemerintah ketok palu sidang isbat. Sudah sepekan. Nanti nggak lama lagi 10 hari terakhir, malam terakhir. Nggak lama lagi nanti dikagetkan dengan Idul Fitri. Oleh karenanya maka kalau kita tidak memperhatikan, menggunakan waktu-waktu Ramadan ini yang singkat, maka kita akan terbawa arus sehingga tidak bisa memanfaatkan maksimal. Mungkin yang dulu di awal-awal Ramadan mengatakan bakal one day one juice, sekarang masih berkutat di Al-Baqarah terus. Nah ini coba dilihat lagi. Seharusnya sekarang juz ke-7 atau juz ke-8. Ini coba diperhatikan lagi. Masih berkutat di Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nah kalau gitu dia ketinggalan, belum one day one juz. Karena minimal kalau one day one juz berarti hatamnya 1 kali. Ini minimalnya. Maafan, dengan seperti itu berarti maksimalnya satu kali hatam. Ya, maka perhatikan masalahnya ayuhal ikhwah, karena bulan Ramadan itu cepat berlalu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan safar, maka boleh baginya untuk berbuka puasa, untuk tidak berpuasa kemudian dia membayarnya di hari kemudian. Ini hukum fikih ayuhal ikhwah, boleh bagi mereka yang sakit, artinya sakitnya sakit beneran. Ya, sakit yang apabila dia berpuasa bisa memadaratkan atau bisa melelahkan, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan wajib bagi dia untuk mengqadhanya, membayar utang. Begitu juga yang musafir. Musafir ini boleh baginya untuk berbuka. Ya, boleh baginya untuk berbuka. Ada 3 keadaan. Ada yang afdal untuk berbuka, ada yang wajib baginya berbuka, dan ada baginya pilihan. Kapan dia wajib berbuka puasa bagi orang yang musafir? Jika dia mengetahui dengan safarnya itu dia akan memadaratkan apabila dia berpuasa, maka wajib bagi dia untuk berbuka. Dan apabila dia berpuasa, maka dia berdosa. Seperti sebagian orang kalau safar, kalau dia dari isi perutnya dengan sarapan, dia bakal lambungnya naik, asam lambungnya kumat misalkan, atau bakal pingsan seperti di zaman Nabi SAW, maka wajib bagi dia untuk berbuka. Ada keadaan yang kedua, pilihan. Ya, puasa tidak memadaratkan dia, namun akan melelahkan dia, membuat dia capek karena dengan sebab dia puasa. Maka yang seperti ini baginya pilihan, boleh baginya berpuasa, boleh baginya berbuka, namun afdal bagi dia adalah berbuka. Seperti contohnya driver, karena dia harus fokus, karena kalau dia berpuasa mungkin bakal nguap terus, takut nggak fokus dan bisa membahayakan. Maka yang seperti ini afdalnya bagi dia adalah berbuka dan wajib menggantinya. Kemudian yang ketiga adalah pilihan. Dia mau musafir
dia melakukan perjalanan safar, mau dia berpuasa ataupun tidak ada efeknya baginya, tidak ngefek, tidak membuat dia capek, tidak madarat. Maka yang seperti ini adalah baginya pilihan, boleh baginya berpuasa, boleh baginya berbuka. Namun pertanyaan, mana yang afdal? Mana yang afdal, Pak? Berbuka atau berpuasa? Syarat yang ketiga ini, kalau dia mau berbuka, mau berpuasa, safarnya aman-aman saja, tidak ada efeknya. Nah, yang seperti ini dia mana yang afdal? Tadi pilihannya boleh berpuasa, boleh berbuka. Mana yang afdal? Berpuasa atau berbuka? Ya? Berpuasa. Ada yang menjawab berbuka? Masya Allah, berarti ijma ulama ini apa ya? Kesepakatan. Jawabannya na'am. Afdalnya adalah berpuasa. Kenapa? Supaya tidak punya hutang. Karena banyak pertanyaan yang masuk kata para ulama, kebanyakan orang ya punya hutang puasa diundur sampai akhirnya dikejutkan dengan Ramadan berikutnya. Kenapa? Selalu karena malas dan lain sebagainya. Maka dalam rangka tidak memiliki hutang dan dia bisa berpuasa, maka afdalnya adalah berpuasa. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu berpuasa, ini ayat yang berbicara tentang tahapan yang kedua, yang boleh bagi dia untuk berpuasa atau memilih membayar fidyah. Ini tahapan yang kedua, dan ayat ini secara hukumnya sudah dihapus. Secara hukumnya sudah dihapus menurut jumhur para ulama dengan ayat setelahnya yang menghapus, namanya nasakh dalam bahasa usul fikih. Nasakh wal mansukh, yakni menghapus hukum tapi ayatnya itu masih ada. Tujuannya adalah untuk meringankan kaum muslimin, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang mau membayar fidyah, silakan setiap harinya 1 kali. Dan bagi orang tua rentang yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk bisa sembuh, maka dia bayar fidyah. Bayar fidyahnya bagaimana, Pak? Ada 2 cara. Yang pertama, cara pertama 1 kali setiap harinya mengeluarkan 1 makanan. Ada yang mengatakan setengah sok. Setengah sok itu adalah 1,5 kilo makanan. Entah itu beras 1,5 kilo atau makanan siap saji seperti ya nasi padang misalkan 1 kotak, atau 1 bungkus nasi catering yang siap saji. 1 harinya 1 kali. Atau cara yang kedua, dan ini dilakukan oleh Ibnu Abbas atau riwayat Ibnu Abbas, adalah mengumpulkan jumlah kaum miskin sebanyak hari yang dia tidak berpuasa di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, entah itu antum panggil dia buka bersama, atau dia ajak ke restoran makan malam. Sebagian ulama membolehkannya di luar bulan Ramadan, misalkan di bulan Syawal, ya, mengajak mereka makan, maka itu sudah dikatakan membayar fidyah. Kalau dia tidak berpuasa 1 bulan full, maka 30 fakir miskin. Ya, dan ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lah. Barang siapa yang lebih dari 1 miskin 1 hari, dia misalnya 2 atau 3 orang, maka itu lebih baik baginya sebagai sedekah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul ramadhan allazi wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akan tetapi jika kalian berpuasa, maka itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Yakni ini tahapan yang kedua yang sudah dihapus. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Tepatnya adalah kapan, Pak? 17 Ramadan. Baik. Ada ayat Al-Quran yang lebih jelas pada
Pertama, Allah mengatakan di surat Al-Qadar, antum semua apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di mana? Kapan? Di mana? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kapan, Pak? 17 Ramadan atau di 10 malam terakhir? 10 malam terakhir dengan nas Al-Quran. Sehingga pendapat yang mengatakan, kata para ulama sejarah, sirah, ulama tafsir, orang yang mengatakan Al-Quran turun di 17 Ramadan, pendapat yang paling lemah, karena sudah dibatalkan dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh diberkahi. Apa malam yang diberkahi? Malam Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadr. Jadi di 10 malam terakhir, bukan di 17 Ramadan. 17 Ramadan itu lebih tepatnya terjadi perang Badar. Perang Badar Kubra itu 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Di tanggal 17, kalau nggak salah harinya hari Sabtu. Ya, Nabi sedang berperang, perang Badar di Badar, daerah Badar 120 km dari kota Madinah, kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Makanya para ulama berbondong-bondong untuk menutup seluruh kajiannya dengan fokus terhadap membaca Al-Quran. Imam Malik menutup seluruh kajian hadisnya dan fokus membaca Al-Quran. Bahkan ada di antara ulama yang membaca Al-Quran seminggu sekali khatam. Ada yang 3 kali khatam, ada yang sehari khatam. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghatamkan Al-Quran sehari semalam 2 kali. Berarti kalau Ramadannya 30 hari berapa? 60 kali. Allahu Akbar. Dan kita sudah hafal 40, Pak. Ya subhanallah ya. Tuh lihat, kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bahkan pelipat gandaannya lebih. Kalau di luar bulan Ramadan, satu hurufnya 10 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan, Allah dipergandakan lebih. Berapa? Wallahu a'lam. Makanya mereka berbondong-bondong ya, bersegera menghatamkan Al-Quran. Atau bikin jadwal, bikin tabel. Saya harus hatam Ramadan ini 2 atau 3 kali. Bikin setiap kali duduk setelah sholat 5 waktu berapa kali lembar. Terus harus dipaksa, kalau enggak jangan nunggu nanti luangnya nanti atau enggak ada. Yang ada bablasan ini hanya di awal-awal saja, sana-sananya sudah hilang. Apalagi di akhir Ramadan nanti ada istilah momen mudik. Ya, mudiknya tanggal berapa? Malam 27 Ramadan, perkiraan besar Lailatul Qadar. Wah ini ya sangat disayangkan kalau misalkan perkiraan besar Lailatul Qadar turun, kita nanti macet-macetan di jalan. Ya, bukan kita melarang mudik, silakan. Saya juga mudik insyaallah, tapi harus melihat momennya pasnya. Jangan sampai inti Ramadan yang ada di akhir Ramadan kita lewatkan begitu saja. Khairuddin azza Allah wa iyyakum. Ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Dan barang siapa yang hadir di bulan Ramadan, di bulan tersebut, maka berpuasa. Maka ayat ini menghapus ayat sebelumnya yang suruh milih antara puasa atau bayar fidyah. Barang siapa yang hadir di bulan tersebut, maka bagi dia untuk berpuasa selagi dia tidak sakit atau tidak musafir. Kemudian ayat selanjutnya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah ulangi lagi, dan barang siapa yang sakit atau safar maka diulangi puasanya. Kenapa Allah ulangi? Supaya tidak dipahami bahwa rukhsah bonusnya juga tidak dihapus. Allah ulangi lagi, karena yang dihapus adalah hukum untuk memilih antara mau dia puasa atau memberi makan.
kemudian sama Allah diulangi lagi. Yang sakit sama musafir, yang mana ini dispensasi, diulangi agar orang-orang tidak memahami bahwa dispensasinya pun dihapus, supaya tidak dihapus. Difahami demikian. Dan ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala pada umat ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Dan itulah agama Islam. Agama Islam dibangun di atas kemudahan. Maka dalam sebuah hadis, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Faman barang siapa yang berlebih-lebihan atau menganggap berat agama ini, maka dia akan dikalahkan dengan agama. Ya, makanya safa boleh berbuka, ada qasar, jamak qasar, dijamak dan diperpendek. Tujuannya adalah untuk mempermudah orang melakukan safa. Wa litukmilul iddata, ya kata Allah azza wa jalla, dan supaya kalian tukmilul iddah, melengkapi jumlah bulan Ramadan. Karena jumlah bulan Ramadan itu hukum asalnya berapa? 29 hukum asalnya. Hukum asal bulan Hijriah itu 29. 30 jika tidak terlihat hilalnya. Karena untuk melihat Ramadan dan mengakhiri Ramadan dengan hilal, Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berlebaranlah kalian dengan melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Kalau hilal kalian tertutup, apabila hilal tertutup, kalian tidak bisa memandang hilal karena awan. Ya, hilalnya ada cuma tidak terlihat. Fa akmilu, maka genapkanlah bulan Sya'ban 30. Ya, genapkanlah Sya'ban 30. Dari sini kita bisa tahu, kata para ulama, menentukan bulan Ramadan dan Idul Fitri dengan dua cara. Ru'yatul hilal, melihat hilal, jika tidak bisa terlihat maka digenapkan. Tidak ada cara yang ketiga. Tidak ada yang namanya hisab. Hisab bukan barometer utama. Kalau untuk membantu, iya, tapi bukan acuan utama, karena acuan utamanya adalah ru'yatul hilal. Bisa dipahami. Hisab itu tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Jangan dikira, ya para sahabat tidak ada yang bisa hisab. Ada bisa hisab, tapi tidak dipakai oleh Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian nanti bertakbir di akhir Ramadan, di malam Id. Bahkan kata para ulama dengan ayat ini bahwa takbir Idul Fitri itu jauh lebih afdal ketimbang takbir di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Karena Allah mengungkapkannya di akhir ayat-ayat puasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Bersyukur Anda dipertemukan dengan bulan Ramadan, Anda bersyukur bisa berpuasa sebulan full dan sampai bertemu dengan Idul Fitri. Kemudian Allah menceritakan tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadu anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepadaku, maka aku ini dekat. Sesungguhnya aku mengijabah doa orang yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka menjawab panggilanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Kata para ulama, kenapa Allah selipkan ayat tentang doa? Menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan mustajabud da'wah, waktu mustajab berdoa. Ya, waktu mustajab berdoa. Sehingga hari-harinya orang yang berpuasa dari terbit fajar sampai dia berbuka itu waktu mustajab. Dari mulai pagi subuh sampai terbenamnya fajar itu tempat waktu mustajab doa. Maka pergunakanlah kita untuk berdoa. Di antara hadisnya salatu da'watin la turad. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Di antaranya kata Nabi SAW, da'watus sha'imi hatta yuftir.
doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Adapun hadis yang menjelaskan inda fitrihi, ketika berbuka, ini hadisnya dhaif. Namun yang benar, yang sahih, doanya orang berpuasa dari awal dia berpuasa sampai dia berbuka, itu adalah waktu yang mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir kita sebutkan, uhilla lakum lailatul siyam rafatu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian untuk bersenggama dengan istri kalian. Kenapa ayat ini dijelaskan tentang ayat siang? Karena dulu di awal pertama syariatnya puasa tidak diperkenankan seorang untuk mendatangi keluarganya jika dia sudah tidur. Jadi gini, puasa di awal pertama, kalau sudah maghrib kemudian Anda berbuka, kemudian Anda tertidur saja sedikit seperti kayak gini, ngantuk, maka Anda tidak boleh makan dan minum serta bersenggama sampai maghrib hari esoknya. Sampai maghrib hari esoknya. Bahkan disebutkan di malam bulan Ramadan itu tidak boleh mendatangi istrinya, sehingga dihapus hukum itu dengan firman Allah, uhilla lakum lailatas siyam, diperbolehkan bagi kalian di malam bulan Ramadan untuk mendatangi wanita kalian, karena wanita kalian adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum, karena Allah mengetahui kalian ini tidak bisa menahan hawa nafsu kalian. Kataba alaikum wa afa ankum, maka Allah mengampuni kalian apa-apa yang sudah terdahulu. Fal'ana bashiruhunna, maka yang sekarang boleh kalian mendatangi mereka. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah takdirkan untuk kalian. Apa yang dimaksud? Yakni untuk bisa mendapatkan anak. Karena orang mendatangi keluarganya adalah dalam rangka untuk mendatangi untuk bisa mendapatkan anak, ya. Dan itu urgensi disyariatkannya pernikahan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terbitnya fajar, benang merah, benang putih dari benang gelap atau dari garis gelap, maksudnya malam. Artinya bahwa dimulainya puasa itu dari waktu subuh, bukan waktu imsak 5 menit sebelumnya. Ini tidak dibenarkan, karena sahurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang subuh. Kita ulangi lagi, sahurnya ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelang subuh. Disebutkan kata para sahabat, antara sahurnya Nabi dengan subuh jaraknya 50 ayat kalau dibaca. Pendek. Mungkin kalau kita ukur bisa 10 sampai 7 menit atau 5 menitan sebelum azan subuh. Itulah waktu sahur yang sesungguhnya, yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ada istilah imsak, dilarang. Ini mengurangi jatah, ini tidak dibenarkan, karena batasnya adalah azan subuh yang menjelaskan tentang fajar as-sadiq. Bisa dipahami. Ya, bahkan sebagian bahkan ada dispensasi, kalau antum masih makan lagi sahur kemudian azan subuh dilanjutkan atau kita berhenti, Bang? Ya, dilanjutkan apa berhenti? Berhenti. Dilanjutkan. Kalau antumnya masih makan, berbeda kalau belum memulai, maka tidak boleh. Karena ada hadis yang menyebutkan, ya, apabila azan sudah berkumandang, wal inahu fi yadikum, dan bejana masih di tangan kalian, artinya kalian masih makan, maka lanjutkanlah hajat kalian sampai selesai. Tapi bukan berarti antum buka magicom lagi nambah
piring satu nasi piring nambah nasi lagi 2 piring. Ya, ini tidak benar. Artinya habiskan apa yang ada di depan kalian, karena hukum asalnya masih malam. Khairuddin azani Allah wa iyyakum tsumma atimmus siyama ila, dan kemudian sempurnakan puasa sampai malam, dan permulaan malam itu dari awal maghrib. Dari maghrib, ya maghrib itu sudah masuk malam ya. Wala jubashiruhunna, dan kalau sudah masuk maghrib wajib untuk membatalkan. Jika tidak maka khawatir bisa berdosa. Ya, sahur diakhirkan afdal sunnahnya, dan berbuka disegerakan. Awas jangan dibalik Pak. Ya, sahurnya 2:30, 3:30, ya masih 1 jam lagi subuhnya, tapi iftarnya, berbukanya ketika sudah bintang terbit. Nah, ini menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan mendatangi istri-istri kalian ketika kalian itikaf di masjid. Dari sini hukum itikaf bahwa tidak boleh ya melakukan hubungan badan walaupun istrinya sama-sama itikaf. Nggak boleh, harus menjauhi istrinya ketika dia itikaf di 10 malam terakhir. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW dan para istrinya. Mereka semua itikaf dan tidak ada Nabi bercampur baur dengan istrinya ketika Nabi itikaf. Tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah batasan-batasan Allah, jangan didekati, yakni yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ini semua Allah jelaskan kepada manusia ayat-ayat tanda-tandanya agar mereka bertakwa. Yang mana ini urgensi seorang bertakwa agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf agak sedikit panjang pembahasannya. Sebelum kita tutup, jika ada yang mau bertanya maka dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada ya. Baik. Maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.